Maka bicara sistem terintegrasi juga sama, ya. Ada komponen-komponen yang menyusun sistem integral ini. Itu adalah people, ya, kemudian material, lalu information, equipment, dan energy. Ya. Nah, ini yang menjadi komponen informasi ini yang menjadi kajian yang masuk ke dalam teknik industri. Karena dalam komponen komponen penyusun sistem terintegrasi, ya, informasi ini menjadi komponen yang penting dalam sistem terintegral, ya, sistem terintegrasi. Ya. Kalau bicara sistem manufaktur, ya, atau di pabrik, ya, maka selain manusianya, selain bahan baku, ya, alat, ya, yang penting juga bagaimana terkait dengan ketersediaan, ya, informasi, ya, di dalam sistem manufaktur tersebut atau di pabrik tersebut seperti apa, ya. Karena ketersediaan informasi bahan baku, ya, informasi, ya, ketersediaan informasi terkait dengan mesin, ya, alat, ya, ataupun juga yang di luar dari sistem terintegral, ya, misalkan terkait dengan lingkungannya. Nah, maka ya, informasi ini menjadi penting, ya, sebagai salah satu outputnya adalah, ya, dalam pengambilan putusan, ya, pengambilan putusan terhadap proses yang ada dalam produksi industri atau pabrik tersebut. Ya, penguasaan informasi menjadi penting, ya, dalam sistem kerja, kemudian juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem kerja yang terintegrasi, ya, efisien dan efektif. Ya. Ya, dengan adanya informasi terkait dengan bahan baku, ketersediaan bahan baku, kemudian juga kapasitas mesin, ya, maka bisa mengintegrasikan kapan produksi dimulai, kapan produksi, kapan berapa volume yang diproduksi, ya, kapan selesai produksinya. Ya, kemudian juga dengan desain sistem informasi di dalam proses produksi, ini juga akan membuat lebih optimal, ya. Optimalisasi itu bisa dicapai, ya, secara efisien, secara efektif, ya, karena ketersediaan informasi terhadap berapa bahan baku yang dipakai, ya, kemudian berapa mesin yang digunakan, ya, berapa kapasitas mesin dalam periode waktu tertentu, ya, menghasilkan outputnya, ya. Dengan begitu, ya, optimalisasi produksi akan tercapai, ya, karena ketersediaan dari informasi dari masing-masing komponen yang lain. Ya, menurut beberapa ahli, sistem informasi adalah, ya, unik konfigurasi, ya, spesifikasi ataupun juga, ya, keunikan terkait dengan integrasi dari sumber daya, teknologi informasi, dan juga proses di dalam organisasi. Ya. Ya, yang tujuannya adalah untuk mendukung proses yang ada di dalam sistem kerja organisasi. Kemudian juga ya, sistem informasi menurut O'Brien, ya, adalah kombinasi, ya,
kumpulan dari masing-masing komponen yang terorganisir, ya, dari manusia, kemudian hardware-nya, ya, kemudian software, kemudian jaringan komunikasinya, dan juga sumber daya terhadap data. Sehingga data-data tadi yang berasal dari komponen-komponen tadi ini bisa berubah menjadi sebuah informasi, ya, yang bisa digunakan dalam ya, pengambilan keputusan di suatu organisasi. Ya, dalam industri pengaplikasian sistem informasi ya sudah banyak diterapkan dengan adanya ya, enterprise system, ya, ada ERP, SCM, ya, kemudian juga faktor execution system, ya, itu adalah penyusunnya adalah terkait dengan teknologi informasinya, ya, dari bisa hardware, software, ya, kemudian jaringan, ya, kemudian juga proses dari industrinya, ya, ya rancangan atau desain proses yang akan diaplikasikan, ya, atau akan dibuat sistem informasinya, ya tentu tergantung dari masing-masing proses bisnisnya, ya. Apakah terkait dengan ketersediaan sumber daya, ya, mengatur bagaimana sumber daya sehingga bisa digunakan data dan informasi sumber daya untuk perencanaan, kemudian juga prediksi, ya, dalam produksi ke depan, ya, ataupun juga untuk mempercepat, ya, mempercepat langkah-langkah dalam produksi yang ada di dalam pabrik ataupun juga ya dalam hal ini industri. Beberapa ya dalam organisasi sistem informasi juga dalam tiap hierarki, di dalam organisasi, ya, itu juga ya fungsinya berbeda-beda, ya, tergantung dengan hierarki ataupun tingkatan, ya.
Artinya dalam sistem informasi juga bisa mendukung ya dalam kinerja atau performance dari stasiun kerja ya, dan juga uh, kemampuan dalam stasiun atau departemen kerja ya. Kemudian ya sistem informasi dalam lingkup yang lebih luas ya, dalam satu perusahaan ya, maka dia bisa mengintegrasikan informasi yang ada di masing-masing bagian atau stasiun kerja untuk bisa menggunakan resource ya, sumber data, sumber informasi yang real time, yang sama gitu ya. Dari bawahnya dulu. Kemudian ya lingkup yang lebih besar, misalkan dalam satu holding gitu ya. Kemudian juga relasinya dengan stakeholders ya. Dia bisa mengintegrasikan data dan informasi ya, kebutuhannya data dan informasi, sehingga keputusan-keputusan dalam secara strategis ya di organisasi, di perusahaan ya bisa menggunakan data dan informasi yang sama gitu ya, dan juga secara sumber daya data dan informasi yang digunakan memang valid. Ya secara arsitektur pengaplikasian dalam perusahaan ya, antara hubungannya dengan masing-masing stakeholders ya, supplier, kemudian partner ya, yang misalkan perusahaan ataupun juga cabang-cabang retail gitu ya, kemudian employee ya, dan juga customer. Ya beberapa pengaplikasian ya sistem informasi yang digunakan untuk masing-masing kebutuhan stakeholder. Nah. Oh iya banget, lepaskan. Ngapain bosnya? Iya, sama kamu dulu. Ya, urgensi informasi dalam organisasi menjadi komponen yang penting ya tadi, karena dia bicara tentang organisasi, maka kebutuhan terhadap data, informasi, dan juga ya dalam pengambilan keputusan membutuhkan hal tersebut ya, membutuhkan informasi dan data yang akurat, yang valid ya, dan juga terintegrasi dengan bagian yang lain. Oke, terkait dengan sistem informasi, perlu kita kenal juga data dan informasi ini.
membedakan antara data dan juga informasi ya. Ketika bicara data, maka yang dimaksud adalah ya baru sekumpulan dari kondisi hasil dari yang ada di lapangan ya, hasil dari observasi. Kita bicara data, contohnya ya, misalkan data terkait dengan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan okay, di angkatan teknik industri 2023. Nah, itu adalah baru data, okay, kumpulan data-data yang terkait dengan data jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Nah, itu belum menjadi sebuah informasi. Ya. Karena ketika bicara informasi adalah kumpulan dari berbagai macam data. Dan juga ada ya proses penyimpulan ataupun juga ada proses menginterpretasikan dari data-data tersebut. Ya. Ya, kalau misalkan diibaratkan seperti rumah, maka data itu ya baru batu bata ya, batu bata dan semen ya. Sedangkan informasi itu seperti rumah yang sudah jadi. Ya. Kalau berdasarkan pengibaratan tadi, ya batu bata itu masih belum berfungsi, masih belum berguna gitu ya, sebelum menjadi sebuah rumah. Ya. Seperti itu membedakan data dan informasi ya. Tadi data itu adalah informasi mentah ya. Data jumlah laki-laki dan perempuan ya. Kemudian juga data misalkan ya berat badan, kemudian tinggi ya, masing-masing mahasiswa gitu. Masih secara raw ya, atau ya benar-benar mentah material dari data tadi ya. Masih belum bisa atau belum ada penyimpulan ya. Belum ada penginterpretasian dari data-data yang ada. Ketika bicara informasi, ya dia adalah kumpulan-kumpulan dari data tadi yang diolah, ya ada pengolahan dari data-data tadi untuk menjadi sebuah ya informasi baru. Ya. Kan dalam data yang dihimpun tadi, ya, misalkan mahasiswa ada sekian data mahasiswa angkatan 2023 gitu ya, jumlah laki-laki, jumlah perempuan. Kemudian kita tambah lagi misalkan data angkatan dari 2020 gitu ya. Nah, misalkan dari jumlah perempuan dan jumlah laki-laki. Nah, dari data 3 angkatan misalkan dari 2021, 2021, 2022, 2023 gitu ya. Dari 3 angkatan, nah maka kita olah gitu ya. Kita olah misalkan kita melihat dari tadi gendernya ya, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Kita olah untuk melihat misalkan tren ya, tren jumlah laki-laki dan perempuan ya. Ataupun juga persentase ya, laki-laki dan perempuan trennya seperti apa ya. Nah, maka
ketika kita bisa tahu misalkan persentasenya 50, 55, 45 gitu ya. Kemudian di angkatan misalnya dari 2021 55, 45 gitu ya. Perempuan 55, laki-laki 55, perempuan 45. Kemudian di angkatan 2022 perbandingan persentasenya adalah bisa 54, 46 gitu ya. Laki-laki 54, perempuan 46. Lalu di 2023 misalkan 53, 47 gitu ya. Nah, maka kita bisa mendapatkan informasi bahwa ada tren penurunan jumlah mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki dan ada kenaikan dari jumlah mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Nah, itu adalah informasi, ya, informasi ada tren kenaikan dari mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan, ya, dan juga peserta didik ya, peserta didik yang berjenis kelamin perempuan dan peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki. Itu menjadi sebuah informasi gitu ya. Ada pengolahan di sana gitu ya. Bukan kita mendapatkan data langsung kita deskripsikan, itu baru berupa data. Kalau data tadi ada perubahan, ada pengolahan gitu ya, kita mengolah informasi, ada tren kenaikan atau ada tren penurunan tentang informasi. Kemudian dalam hierarki informasi juga ada yang dua tingkat di atasnya, itu adalah knowledge dan wisdom ya. Nah, terkait dengan knowledge ini terkait dengan ya kumpulan dari ya, informasi-informasi ya. Sehingga dari informasi tadi misalkan ada tren kenaikan ya, ada tren penurunan, kemudian juga misalkan ada informasi ada tren penurunan tingkat tingkat keketatan ya, keketatan prodi ya, artinya keketatan tingkat prodi itu orang yang daftar kemudian orang yang lulus ya di prodi TI itu berapa perbandingannya, 1/4 atau 1/5, artinya ketika 1/4 ya orang yang atau peserta didik yang lulus 1 orang itu dia berbanding dengan atau berkompetisi dengan 4 orang yang lain. Atau dalam setiap satu peserta didik yang lulus ada 4 yang tidak lulus gitu ya. Maka dari informasi tadi kita dapat knowledge baru misalkan terkait dengan ya perlu ada misalkan kalau terjadi penurunan maka ya perlu ada peningkatan dalam promosi gitu misalkan ya atau ya artinya ada penurunan peluang dalam kelolosan di prodi TI ya. Itu menjadi knowledge ya, menjadi pengetahuan dari informasi-informasi yang berbagai macam tadi. Ya kalau wisdom terkait dengan ya kalau diartikan secara harfiahnya ya kebijakan ya, kebijaksanaan terkait dengan ya dari berbagai macam knowledge tadi. Kalau ini mungkin lebih ya dengan informasi dengan knowledge tadi ya, maka ya wisdom ini lebih pada ada ada kontribusi secara
komponen subjektivitas ya dari pengambilan keputusan, dari si pengambil keputusan ini besar juga ya, karena ya dia tidak hanya berdasarkan dari knowledge, dari informasi ya, yang ada gitu ya, tapi ya, dia mengkomparasi dengan ataupun juga dia mendapatkan inputan dari pengalaman dia ya, expertise dia gitu ya, untuk bisa menghasilkan sebuah regulasi atau kebijakan. Ya, perbedaan information teknologi, kemudian sistem informasi, dan juga sistem kerja ya. Ya, teknologi informasi biasanya terkait dengan komponen-komponen ya, secara teknis ya, seperti hardware ataupun juga software ya, penyusun dari sistem informasi tersebut. Kemudian juga terkait dengan jaringan ya, jaringan komunikasi ya, jaringan komunikasi atau telekomunikasi ya, yang menjadi ya, komponen dalam sistem informasi. Ya, sistem informasi terkait dengan ya, terdiri dari ya manusia ya, orang yang manajemen data ataupun juga informasi, kemudian juga mendesain dengan komponen atau bagian-bagian dalam teknologi informasi ya. Kemudian juga terkait dengan ya terdiri dari proses ya, proses yang memang diaplikasikan ya, yang dijalankan untuk fungsionalitas dari sistem informasi tersebut. Kemudian ya bisnis environment ya, terdiri dari perusahaan atau unit usaha ya, yang menjalankan sistem informasi tersebut, dan juga lingkungannya ya, bisa kompetitor, supplier, ataupun juga kondisi-kondisi yang lain. Ya, perusahaan yang terdiri dari berbagai atau gabungan dari stasiun atau sistem kerja ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk ataupun juga jasa ya, untuk customer. Kemudian ada 6 komponen penyusun dalam sistem informasi ya, yaitu ada hardware seperti komputer ya, kemudian monitor ya, keyboard ya. Lalu ada software ya, program yang install, digunakan ya, di dalam hardware yang berada dalam sistem informasi. Kemudian database terkait dengan basis data ya, data yang digunakan dalam proses sistem informasi tersebut ya. Kemudian jaringan ya tentu sistem informasi ini membutuhkan jaringan ya, bisa terintegrasi dengan bagian atau departemen yang lain. Lalu prosedur karya dalam menjalankan atau membangun sistem informasi ya terdapat prosedur ya dalam
proses sistem informasinya. Ya, jadi dalam sistem informasi untuk bisa berfungsi berjalan maka ada prosedur yang diinstal yang digunakan. Kemudian people ya, atau ya manusianya yang mendesain ya, kemudian menjalankan, memaintain ya sistem informasi. Kemudian ya sistem informasi tidak hanya ya menyediakan data, menyediakan informasi, tapi yang lebih lanjutnya lagi ya, fungsi lanjutannya lagi adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan ya, di dalam organisasi. Dan ya hal ini dalam proses pengambilan keputusan maka ketersediaan data, ketersediaan informasi ya, dan ya knowledge itu dibutuhkan secara lengkap ya, secara lengkap, komprehensif gitu ya, sehingga ya keputusan yang diambil tidak salah ya, karena datanya kurang, informasinya kurang, maka akan berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan. Ya, dalam organisasi ada beberapa tingkatan manajemen ya, dengan jenis dan cara pengambilan keputusan yang berbeda. Ya. Dan hal ini juga berpengaruh terhadap bentuk dari sistem informasi yang diinstal. Ya. Pertama, untuk unstructured decision, ya, di mana dalam hal ini ya bentuknya putusan yang tidak rutin, dan manajemennya juga melakukannya dengan ya judgment ya, subjektivitasnya juga cukup atau masih tinggi gitu ya. Kemudian structured decision ya, ini keputusan yang dilakukan berulang, rutin ya, juga memiliki prosedur standar. Kemudian semi structured decision ya. Ini yang sebagian ya, terhadap pengambilan keputusan. Kemudian 4 tipe terkait dengan pengambilan ya, keputusan dan peran dari sistem informasi untuk manajemen organisasi. Ada 4 tipe ya. Pertama, strategic decision making ya, terkait dengan ketentuan jangka panjang ya, sumber daya dan kebijakan organisasi. Kemudian knowledge level terkait dengan evaluasi ya terhadap ide-ide baru ya untuk produk ataupun jasa ya, yang kemudian didistribusikan ke seluruh bagian organisasi. Kemudian manajemen kontrol terkait dengan pengendalian ya untuk menilai secara optimalisasi dalam penggunaan sumber daya dan performance. Kemudian operasional kontrol terkait dengan tugas yang dilaksanakan ya, dan juga menetapkan kriteria penyelesaian dan penggunaan sumber daya. Ataupun juga kelompokan yang lain ya, dalam pengaplikasian sistem informasi. Ada 3, yaitu manajemen support ya, lalu ada support knowledge work, kemudian operational support ya. Untuk manajemen support contohnya decision support system ya, yang
digunakan untuk mendukung proses manajemen di organisasi ya. Dan ada decision support system ataupun juga manajemen information system. Kemudian untuk yang support of knowledge yang terkait dengan ya pengolahan ya terkait informasi ataupun juga knowledge di manajemen. Contohnya office otomasi ya, sistem otomasi office ataupun juga knowledge management system. Kemudian operational support ya, contohnya ERP ya, CRM, commerce ataupun juga SCM. Ya, namanya operational support ya. Jadi ya sistem informasi yang diinstal, yang diaplikasikan ya dalam tingkatan operasional ya. Ya, penggunaan sistem informasi ya sebagai pendukung integrasi di sebuah perusahaan di enterprise ya. Ya, dikenal dengan salah satunya adalah ERP system, sehingga data informasi yang ada dalam perusahaan ya, itu bisa dikumpulkan ya, bisa tersedia untuk bisa dimanfaatkan dari masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan ya, yaitu produksi, marketing dan lain-lain. Kemudian juga ya bisa menjadi basis data untuk pengambilan keputusan strategi perusahaan. Pun di tingkatan strategis ya, ada executive support system ya. Ya, terkait dengan misalkan operasional ya, sistem informasi yang di di diinstal gitu, yang diaplikasikan ya, terkait dengan bagaimana sistem informasi itu bisa, contohnya gitu ya, order tracking, order processing ya, kemudian mesin kontrol ya, kemudian juga untuk payroll ya, kemudian juga untuk training dan development pegawai. Itu yang diterapkan untuk ya seperti apa kebutuhan, kemudian juga kerjanya ya. Ini ketika dalam hal operasional gitu ya, ya ada sistem informasi yang menyediakan arus permintaan ya, permintaan atau demand ataupun juga order ya dari konsumen ya. Data itu ada dan tersedia gitu ya, cara ya kebutuhan masing-masing atribut datanya gitu ya, misalkan waktunya, besaran atau volumenya, kemudian berapa kalinya gitu ya, intensitasnya. Ya yang diaplikasikan adalah sistem informasi yang bisa memproses itu.
Oke, DSS ini seperti apa nih? Oke, mungkin itu ya untuk materi absi. Ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Ya, Rifki. Izin bertanya, Pak. Di apps ini ada tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan sistem informasi baru nggak, Pak, di lingkungan industrinya? Dan kalau ada, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Terima kasih. Oke, ya terkait dengan sistem informasi ini ya tentu karena yang biasa menjadi permasalahan klasik itu adalah ya, penggunaan teknologi ya, di mana penggunaan teknologi akan juga berpengaruh terhadap ya biaya, gitu ya. Biaya yang dikeluarkan untuk menginstal ya, mengaplikasikan sistem informasi ini ya, karena kebutuhan terhadap ya komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi ya, sehingga ya tantangannya yang biasanya dalam industri gitu ya adalah ya harus mengalokasikan biaya untuk penerapan atau ya pengaplikasian sistem informasi. Gitu ya. Ya kalau kita lihat gitu ya, terutama misalkan industri yang banyak di negara kita itu kan lebih banyak level UMKM gitu ya. Nah, dari sekian banyak UMKM yang menjadi penopang industri di kita gitu ya, mungkin hanya berapa persen yang sudah menerapkan sistem informasi. Yang menjadi kendala biasanya ya karena terkait dengan biaya implementasinya ya, ya karena butuh apa dari segi hardware-nya, kemudian software-nya, lalu juga orangnya ya yang menjalankan sistem informasi ini ya, kemudian juga nanti ada pelatihannya gitu ya, ada training untuk ya gimana pegawai ya bisa menggunakan sistem informasi gitu ya. Percuma maksudnya ketika kita misalkan kasih gratis ya teknologinya, tapi manusianya pegawai yang tidak kita latih ya, maka ya teknologi itu akan tidak berfungsi ya. Sistem informasi itu tidak akan membantu optimalisasi dalam proses bisnis perusahaan ya. Sehingga ya ini yang biasanya menjadi ya, tantangan gitu ya, tantangan di industri kita ya. Ya memang ada apa cara-cara ataupun juga untuk mengantisipasi itu ya butuh peran dari regulator ya, peran dari pemerintah untuk bisa memberikan ya insentif dukungan ya untuk penerapan ini sehingga benefitnya itu kan lebih besar ya dari segi optimalisasi dari segi optimalisasi untuk perusahaan ya, untuk usaha itu sangat sangat besar gitu. Karena kebiasaannya ketika usaha-usaha di UMKM ya tidak ada pencatatan gitu ya, pencatatannya masih manual atau bahkan tidak dicatat ya. Kemudian juga ya perkiraan atau peramalan terhadap produksinya juga masih berdasarkan intuisi gitu ya.
kemudian subjektivitas dari pemiliknya, gitu ya. Sedangkan kalau pengaplikasian atau implementasi ini bisa diterapkan, ya optimalisasi perusahaan juga bisa meningkat, ya. Yang muaranya nanti ya tentu tingkat pendapatan, ya. Kemudian juga ya produktivitas dari industri kita juga akan meningkat, gitu ya. Kemudian juga efek yang lain misalkan terkait dengan dampak terhadap lingkungan, gitu ya. Artinya kalau sistem informasi ini diaplikasikan, gitu ya, di sebagian besar misalkan di industri yang ada di Indonesia, ya maka limbah atau buangan itu bisa diminimalisir, gitu ya, karena sumber daya yang digunakan bisa diperkirakan, bisa diramal, bisa ya digunakan lebih efisien, ya, sumber daya atau bahan baku, ya, material yang dipakai dalam proses produksi. Ya itu tantangannya yang klasik itu adalah ya butuh biaya, ya, akan nambah biaya, dan ini yang biasanya sudah diantisipasi, ya, oleh pengusaha, ya, oleh pemilik usaha. Ya itu sih palingnya hal yang lebih apa, majunya lagi ya kalau sistem informasi terkait dengan ya tantangan-tantangan keamanan, ya, keamanan data, keamanan informasi itu juga menjadi tantangan, gitu ya. Karena ketika sudah masuk ke dalam jaringan internet, gitu ya, maka yang perlu dipersiapkan juga adalah kemampuan untuk menjaga keamanan data ataupun juga informasi perusahaan. Itu juga menjadi tantangan berikutnya, ya, ketika kita masuk ke dalam sistem yang ya lebih global, ya, internet itu kan ya global. Itu ya mungkin ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Sebelumnya mungkin presensi yang kedua, ya. Pak, maaf Pak, izin Pak. Ya, Saya kan di rumah lagi sendiri Pak, jadi presensinya nggak bisa scan barcode Pak. Boleh nggak Pak kalau saya manual aja Pak? ya udah nanti siapa Makasih namanya? Pak. Duta Airlangga Pak, dari TPB 31, NIM 45. Oke. Makasih Pak. Ya.
Izin Pak, untuk yang nggak bisa barcode gimana ya Pak? Ya, raise hand aja ya. Yang nggak bisa barcode raise hand aja. Nanti kalau sudah saya ya, matikan tuh ya, raise hand.
Oke, sudah ya. Oke. Ah, ah, ah. Tidak lagi makan. Oh, pengen. Biarin dia mau makan. Hei. Dia mau. Biarin. Oke, yang berikutnya materi terakhir ya tentang kelompok ilmuwan, kemudian juga kurikulum teknik industri. Ya, pertama kita bahas terkait dengan profesi ya, profesi kemudian juga pendidikan teknik ya, lalu terkait dengan teknik industri. Nah, menurut Yoder, profesi ini harus memiliki 4 persyaratan ya. Yang pertama mendapat pengakuan, atau rekognisi dari masyarakat ya, akan keahlian yang menjadi profesinya, lalu memiliki body of knowledge ya, kompetensi ataupun juga ya kompetensi ataupun juga ya cabang keilmuan ya, bagian-bagian keilmuan yang menyusun keilmuan profesi tersebut. Kemudian ada institusi pendidikan yang menyelenggarakan untuk mengajarkan kalian profesi, lalu juga memiliki kode etik ya, ataupun rule of conduct ya, dalam menjalankan profesinya. Lalu juga memiliki komunitas profesi ya. Ya, kalau bicara teknik industri, ya ini memiliki persyaratan ini ya. Ketika kita bicara teknik industri itu adalah bisa menjadi suatu profesi atau bukan, gitu ya. Engineer industri itu seorang atau suatu profesi atau bukan ya. Ya dalam hal ini teknik industri punya syarat-syarat yang disebutkan oleh Yoder ini. Pertama mendapatkan pengakuan atau rekognisi, ya, di mana kalau kita bicara teknik industri, ya yang mungkin bisa terlihat ya, yaitu adalah ya ada kebutuhan terhadap lulusan teknik industri ya, di lowongan pekerjaan. Dia sakit. Yang bisa terlihat ya tadi ya, kebutuhan misalkan rekrutmen atau pekerjaan yang membutuhkan seorang teknik industri. Kemudian memiliki body of knowledge ya. Teknik industri punya body of knowledge yang menyusun profil dari lulusan teknik industri itu
apa saja, kemudian keilmuan teknik industri itu body of knowledge-nya apa saja ya ada ya. Punya 3 bagian ya dalam teknik industri terkait dengan yang ada dalam body of knowledge industrial engineer ya. Kemudian ada institusi ya, ini jelas teknik industri ada ya program studinya gitu ya. Ada institusi yang menyelenggarakan pendidikan teknik industri. Kemudian kode etik dan conduct ya, kita mengacu pada kode etik insinyur ya. Nah, masih dalam rumpun teknik ya, dalam rumpun engineering yang masih digunakan itu adalah PESI ya, atau kode etik insinyur, masuk full of conduct-nya ya. Kemudian Profesor Matias Aruf ya, salah satu founding father teknik industri ya di Indonesia, menyatakan bahwa profesionalisme teknik industri yaitu paham ya, kemudian sikap dan perilaku seorang profesional ya, dengan rincian yang pertama penguasaan teori ya, yang melandasi terhadap praktek ya. Jadi tahu dasar teori dalam praktek-praktek teknik ya, yang diaplikasikan. Kemudian juga kemampuan untuk melakukan analisis ya, mengembangkan analisis dan perdalam dari teori-teori yang baru muncul. Kemudian penguasaan terhadap teknik-teknik khusus atau spesialisasi yang memiliki basis teorinya. Kemudian mengembangkan suatu karir yang didukung oleh asosiasi sejawat atau rekan ya, profesional. Kemudian juga didapatkannya pengakuan atau rekognisi dari masyarakat serta memiliki kode etik ya, dalam menjalankan keprofesian. Ya, pendidikan engineering dan etika profesi di Indonesia, pendidikan teknik masih mengacu pada sistem Amerika ya, hingga dalam penyusunan kurikulum yang digunakan adalah yang dikeluarkan oleh ABET ya, Accreditation Board for Engineering and Technology. Nah, menurut ABET ya, pendidikan teknik punya atau memiliki substansi dalam kurikulumnya. Oke. Ada komponen-komponen ke-8 ini. Ya. Ada matematik, kemudian fisika dan kimia, kemudian pengantar engineering ya, artinya pengantaran engineering dan science engineering ya, artinya dia yang memang secara umum seorang insinyur itu memiliki kompetensi atau belajar disiplin ilmunya ya, keilmuan tersebut ya. Kemudian kekhususan engineering yang yang sudah masuk ke dalam masing-masing disiplin ilmu ya. Lalu sosial humanistik, komunikasi lisan dan tulis, dan umum ya. Ini untuk potensi ya dalam ya pendidikan ataupun juga profesi seorang engineer, seorang insinyur ya, dia juga berkomunikasi ya, dia juga berhubungan dengan stakeholders yang lain, sehingga kemampuan dan juga ya knowledge yang di luar dari spesialisasinya juga dibutuhkan untuk bisa ya mendukung dalam peran-peran profesinya.
Kemudian dalam pendidikan teknik, mahasiswa yang menekuni bidang teknik ini disyaratkan punya kualifikasi, pertama memiliki minat dan kemampuan yang tinggi dalam penguasaan ilmu matematik, kimia, dan fisika, lalu juga kemampuan dalam berpikir secara logis ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan, lalu mencari solusi permasalahan yang timbul dalam organisasi dan memiliki pengetahuan yang tinggi untuk menjawab sesuatu dari bagaimana dan mengapa bekerja. Ya. Ya, dalam regulasi pemerintah untuk kurikulum ada 2 komponen dalam pendidikan yang dijalankan. Itu ada kurikulum inti dan kurikulum lokal. Kurikulum inti ini berisi sebagian besar adalah body of knowledge ya, berdasarkan disiplin keilmuan. Kemudian kurikulum lokal tujuannya adalah untuk ya pendidikan yang tujuannya untuk ya sebagai langkah adaptasi dan juga kebermanfaatan terhadap pendidikan itu dilaksanakan. Ya. Misalkan secara geografis dekat dengan daerah-daerah pesisir, gitu ya, maka tema atau topik kajian dari keilmuan tersebut sebisa mungkin diarahkan untuk kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan permasalahan-permasalahan di pesisir atau pantai. Gitu ya. Ya begitu juga misalkan di daerah pertanian, gitu ya. Misalkan digunakan sebagai lahan pertanian, maka arah kajian, ya, topik-topik pendidikan yang dilaksanakan mengarah pada bagaimana pemecahan masalah terkait bidang pertanian. Ya, dalam pengimplementasiannya pendidikan di bidang engineering ini ada 2 jalur, ya. Ada jalur profesional dan juga ada jalur akademis. Jalur profesional salurannya adalah sekolah-sekolah vokasi atau politeknik atau juga sekolah-sekolah kedinasan. Sekolah akademis seperti sekolah tinggi, institut, ataupun juga universitas. Kemudian kerangka dasar dalam mendesain dan merancang kurikulum itu ada visi misi, ya. Visi misi lembaga, ya, lembaga ataupun juga tentunya lembaga atau institut, ya, itu menyesuaikan dengan visi misi dari negara, gitu ya, program pemerintahnya, gitu. Kemudian juga ya visi misi juga ini terkait dengan visi misi keilmuan prodi, ya. Yang prodi itu tadi menyesuaikan kebutuhan dari, ya, biasanya geografis, ya. Geografis ataupun juga keunggulan wilayah, gitu, yang bisa yang menjadi concern pendidikan atau keilmuan itu bisa berkembang di daerah tersebut dan ya bermanfaat. Kemudian reference system, ya,
lalu demand atau kebutuhan dari stakeholders ya terhadap pendidikan ataupun juga program studi ya dalam hal ini. Kemudian environment ya yang bisa kondisi secara geografis, kemudian juga kebutuhan masyarakat, ya, kebutuhan industri, ya. Ataupun juga dari pihak regulasi, ya. Pembuat regulasi atau regulator ya. Dalam hal ini ya, pemerintah, ya, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya. Kemudian body of knowledge ya, yang menjadi acuan utama dalam menyusun kurikulum ya, sehingga kurikulum itu masih bisa diakui sebagai rumpun dari keilmuan tersebut. Ya. Ya, engineer atau insinyur ini memiliki tanggung jawab besar ya, dalam melindungi kesehatan masyarakat. Karena yang dihasilkan oleh engineer adalah produk ya, baik itu produk real ya ataupun juga service ya, jasa. Sehingga butuh adanya kode etik ya dalam menjalankan kerjaannya ya bisa dipertanggungjawabkan ya. Ada tanggung jawab yang dipegang dalam mengaplikasikan keilmuan yang dimiliki oleh insinyur atau engineer. Yang pertama prinsip dasar dan aturan dasar ya. Prinsip dasarnya menggunakan pengetahuan ya, untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kemudian setia melayani masyarakat ya, ataupun juga pelanggan ya, secara jujur dan tidak memihak. Kemudian bertekad untuk meningkatkan kompetensi dan kewibawahan profesi kepesertaan dan mendukung masyarakat profesional dan teknisi ya, dari bidang disiplin masing-masing. Aturan dasarnya melaksanakan tugas profesionalitasnya, mengutamakan keamanan, ya, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian melakukan pelayanan profesional hanya dalam bidang kompetensinya. Ya. Sepertinya ya dia secara profesi atau diberikan insentif itu ya memang bertanggung jawab dan hanya untuk bidang potensinya. Jadi ketika dia seorang industrial engineer, maka dari sisi pelayanan profesional untuk bidang yang lain, misalkan kedokteran gitu ya, sebagai kompetensi untuk permasalahan kesehatan, ya dia tidak berhak gitu ya. Kalau dia melanggar itu ya dampaknya ya dia bisa ya copot gitu ya, misalkan terkait dengan keahlian ya, klaim keahlian sebagai insinyur. Ataupun ya sekarang ketika memang sudah wajib ya, ketika pekerjaan yang terkait dengan engineering, ya dia harus punya titel insinyur, ya, dia harus mendapatkan pendidikan keinsinyuran lagi gitu ya. Nah, maka ketika sudah mendapatkan titel itu ya kode etik insinyur ini menjadi yang harus
pegang gitu ya dalam menjalankan kerja-kerja dan juga pelayanan profesional. Kemudian memberikan pernyataan kepada masyarakat dengan cara yang objektif dan jujur. Kemudian bertindak secara profesional dan terpercaya, ya, dan juga menghindari konflik kepentingan. Kemudian engineer juga mengembangkan reputasi profesional, ya, dan juga menghindari kompetisi yang tidak fair. Kemudian engineer senior juga menjunjung tinggi terhadap kehormatan, integritas, dan kerukunan profesi. Kemudian insinyur juga memberikan kesempatan ya pada junior gitu ya, untuk pengembangan profesi. Ya, kalau melihat teknik industri ya, kemudian perbedaannya dengan teknik yang lain ya, maka bisa digunakan 4 parameter ini ya, produk outputnya ya. Kalau teknik yang lain tuh real ya, sesuai dengan keilmuan atau bidang keahliannya. Kalau teknik industri, parameternya atau outputnya adalah nilai tambah ya. Apakah sistem tersebut bisa menghasilkan perubahan nilai tambah ya, ketika ya yang dihasilkan dari seorang industri engineer itu adalah value added-nya ya, nilai tambah dari sistem yang kita improve, yang kita desain. Okay. Parameternya produktivitas dan efisiensi. Kemudian pola berpikirnya dan yang lain spesifik ya, karena sudah objeknya itu sesuai dengan disiplin. Kalau integrasi, ya kemampuan pola pikirnya adalah integral ya, dan integrasi ya, menyeluruh, karena berpikir secara sistem ya, di mana komponen-komponen ataupun juga elemen-elemen lain itu akan memberikan pengaruh terhadap elemen yang lain. Jadi bukan dalam lingkungan yang terisolir gitu ya, melihat komponen-komponen yang ada di dalam satu area atau suatu tempat. Tapi permasalahan itu dilihat secara sistemik ya, pengaruh antar komponen ya, itu menjadi yang dipertimbangkan ya ketika memberikan solusi-solusi perbaikan. Kemudian komponen keilmuan spesialis ya untuk teknik-teknik yang lain, kemudian industri ya general ya, masih umum ya, dan ya kita mengambil mungkin umumnya gitu ya, tadi itu yang mengambil kulit-kulitnya aja ya, tapi gunanya adalah core competence dari seorang industri engineer itu adalah ya dia mampu mengintegrasikan masing-masing komponen tadi ya, untuk bisa secara optimal ya, secara efisien dan efektif yang menghasilkan tujuan dari sistem. Kemudian komponen dari sistemnya teknik yang lain tunggal ya, artinya ya objek ataupun juga berdasarkan dari bidang keilmuan tadi. Kalau teknik industri ya komponennya sudah jelas ya, ya melibatkan berbagai macam komponen. Iya. Kemudian hubungannya dengan ilmuwan yang lain, misalkan secara ilmuwan sosial ya, manajemen ya, keuangan, marketing. Teknik industri ini juga sebagai
antara ya, sebagai jembatan untuk menghubungkan gap antara masalah di manajemen ya, dan juga masalah di bidang-bidang keteknikan ya. Kan permasalahan di operasional di teknik gitu ya, misalnya teknik kimia ya, bagaimana yang tujuannya adalah ya proses ya. Bisa. Ya, di mana dalam teknik ya kita mendesain, merancang ya, suatu objek ya, baik itu misalkan mesin ya, atau kimia atau elektro, ya kita merancang objek atau prototipe ya, alat misalkan seideal mungkin gitu ya, seideal dengan berdasarkan prinsip-prinsip ke bidang keilmuannya masing-masing. Tapi tujuannya adalah ya bagaimana ideal. Nah, tentu dalam membuat produknya ya, ada permasalahan yang perlu dipertimbangkan ya, dari segi keilmuan yang sifatnya sosial ya, manajemen, kemudian finansial gitu ya. Nah, ini yang menjadi peran teknik industri di ya, menjembatani gap tadi ya. Bisa. Ya, dalam teknik industri ya, berdasarkan dari ABET bahwa sistem terintegrasi terdiri dari manusia, people, equipment, material, informasi, dan energi. Kemudian apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan ya, seorang teknik industri itu merancang atau mendesain, kemudian menginstalasi dan juga melakukan improvement atau perbaikan. Ya, seorang industrial engineer objeknya adalah kembali lagi bahwa sistem terintegrasi, sistem integral. Kemudian yang harus dimiliki oleh seorang teknik industri ya, terkait dengan knowledge-nya, pengetahuan atau keilmuannya adalah matematik ya, kemampuan matematik, kemudian kimia, fisika ya, lalu juga social science, dan juga metode-metode analisis di dalam teknikan. Kemudian ya skillnya adalah mendesain, ya, merancang, instalasi, dan perbaiki. Ya, pendekatannya pendekatan sistemik ya, dan terintegrasi. Jadi ya ketika bicara sistemik ya kita melihat apa pengaruh ya antar
masing-masing komponen. Kemudian profil dari lulusan teknik industri, ya, menurut Abed, pertama mampu mengidentifikasikan, kemudian memformulasikan dan memecahkan masalah-masalah sistem integral. Ya. Kemudian mempunyai wawasan luas, ya, terhadap konteks global, mampu berkomunikasi secara efektif, ya, lalu bekerja sama dalam kelompok yang multidisiplin, dan juga berperan, ya, bisa berperan sebagai pemimpin ataupun anggota kelompok. Kemudian mampu menerapkan teknik dan alat analisis baru, ya, dalam menjalankan praktek profesinya. Kemudian memahami dan menyadari tanggung jawab profesi dan etika. Ya, teknik industri ketika bicara sistem terintegrasi, ya, walaupun yang jadi acuan, ya, sistem yang kita jadikan acuan sistem integral itu adalah sistem manufaktur, tapi dalam pengaplikasian atau sebagai seorang industrial engineer ini tidak terbatas hanya di sistem manufaktur atau konteksnya pabrik gitu ya, tapi juga bisa dalam konteks permasalahan yang lain ya. Jadi misalkan di jasa ataupun di bidang pelayanan publik ya, pemerintahan ya, itu bisa kita aplikasikan ya. Artinya ya komponen-komponen sistem terintegral, tapi people, kemudian equipment, lalu material, information dan energinya itu ya kita sesuaikan dengan konteks bidang atau industri ya, atau sektor yang ditemui ya, permasalahan. Ya, body of knowledge teknik industri itu ada personal science, production engineering, dan human factors engineering atau ergonomi. Struktur dari body of knowledge ya. Yang pertama basic science-nya terkait dengan ya matematik ya, kemudian physical science ya, kemudian juga social science ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah terkait dengan ilmuwan teknik secara umum ya. Sebentar ya. Oke, kita tunggu azan dulu ya sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Eh, Ya, jadi dalam body of knowledge teknik industri, eh, di sana ada terkait dengan eh, ya pemenuhan ya terhadap ilmuwan-ilmuwan yang menjadi dasar ilmu murni ya, matematik, physical science, life science, maupun juga behavioral and social science. Kemudian di tingkatan yang berikutnya adalah terkait dengan ya, untuk memenuhi kemampuan seorang engineering. Artinya di ilmuwan teknik yang lain juga dipelajarin ya. Misalkan ya, pada umumnya gitu ya, apa, menggambar teknik ya, kemudian juga statistik gitu ya. Itu adalah ya salah satu basic engineering ya, atau general engineering science ya. Dan sebagai keilmuan khas teknik industri yang 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 dasar ya, industrial engineering science ya. Salah satunya misalkan ergonomi ya, lalu terkait dengan penelitian operasional ya, ataupun juga manajemen ya. Itu yang menjadi ya industrial engineering science ya. Kemudian berdasarkan ya lebih secara khusus ya, kemampuan seorang industrial engineering, pertama production engineering, ya, operational science, dan juga ataupun human factor dan ekonomi. Kemudian dalam struktur kurikulum ya, dalam 4 tahun gambarannya adalah ya, tahun pertama basic science, basic engineering, kemudian industrial engineering science, dan integrated industrial engineering. Ya, industrial engineering science ya, misalkan ya tadi ergonomi, kemudian PPC ya, kemudian operational research ya, dan juga pengantar ekonomi ataupun juga analisis biaya gitu ya. Dan ya salah satunya juga sistem informasi ya. Kemudian integrated industrial engineering seperti perancangan tata letak ya, itu sudah termasuk keilmuan integratednya. Kemudian work session ya, desain stasiun kerja, kemudian MSDM, manajemen sumber daya manusia, dan beberapa mata kuliah khusus ya, mata kuliah pilihan ya, yang berdasarkan dari body of knowledge tadi ya. Dari masing-masing production engineering, operational science, ataupun juga economic human factor ya. Yang muaranya adalah tugas akhir. Oke, Willy. itu ya. Iya. Mudah-mudahan nilai aku terjawab ujian dengan baik dan bisa santai tanpa panik menyelesaikan ujian. Oke, Le. Semoga lancar. Ya, ada yang ditanyakan?
Ya, untuk di TI kita secara eh, umumnya ya, yang oke, kakak yang ada di teknik TI ITERA ini tadinya berasal dari 3 kakak ya, kemudian berkembang menjadi 5 ya. Yaitu ada rekayasa sistem kerja dan ergonomi, RSKE, kemudian manajemen industri, lalu ada sistem manufaktur ya, kemudian ada POSI ya, eh, pemodelan dan juga estimasi ya. Dan satu lagi sistem informasi ya. Apa, yang ada ya dalam pembagian minat ya, pembagian minat keahlian di TI ada 5 ya. Untuk nanti kalian di TA ya, biasanya di TA kalian bisa memilih antara 5 ini ya. 5 keilmuan ataupun juga 5 bidang TI ini bisa memilih salah satunya. Ya, oke ya. Tapi untuk yang resmi ya, secara resmi yang ada, kita hanya 2, karena memang ada kebutuhan dari fakultas ya. Karena kakak sekarang, kelompok keilmuan itu, kelompok keilmuan atau kelompok keahlian ya, itu dipegang oleh fakultas dan ada syarat-syarat dari pimpinan fakultas ya, terkait dengan kebijakan kakak ini. Tapi secara peminatan di industri itu ada 5 ya tadi. Ada RSKE, ada manajemen industri, ada sistem manufaktur, ada pemodelan sistem dan juga optimasi. Kemudian ada sistem informasi ya. Oke, ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Oke, kalau tidak ada, jangan lupa
ada kuis tulisan ya tadi hari Senin. Materinya secara keseluruhan nih. Oke. Pak, maaf mau nanya tentang kuis lisan itu nanti gimana ya Pak? Sistemnya itu per satu anak masuk ke ruangan Bapak atau langsung sekaligus 5 orang atau berapa orang gitu ya Pak? Satu orang ya. Terus per anaknya itu dapat berapa soal ya Pak? Mungkin paling banyak 3 ya. Kalau semisal nih Pak, ngejawabnya itu nggak pakai bahasa yang ada di modul atau di PPT gitu Pak, dia penjelasannya pakai bahasa sendiri gitu, boleh nggak Pak? Ya, tergantung konteks pertanyaannya aja. Oke baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya Pak, untuk waktu durasi saat kita kuis lisannya itu per orangnya berapa ya Pak? Kira-kira waktu per orangnya itu Pak? Dikasih waktu maksimalnya itu berapa menit Pak? Ya, tadi sesuai dengan pertanyaannya dan menjawabnya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Cukup ya. Oke, kalau cukup, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak.